Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Wah, semangat sekali ya hari ini anak-anak ya semuanya. Nah, kalau belum kita masuk, kalian nggak boleh loyo, nggak boleh mager, malas gerak ya. Harus semangat. Ya, hari ini kita belajar apa? Matematika. Oke, matematika. Kalau sudah kita pasti matematika. Ya. Nah, sekarang ibu mau tes nih semangat matematikanya. Siap? Siap. Matematika. Asik. Matematika. Menyenangkan. Matematika. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Pada asana. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Ya, siap-siap belajar? Siap. Ya, oke, persiapkan alat tulis kalian. Kita akan belajar tentang materi persamaan garis lurus. Oh ya, sebelumnya apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada ini ya, misalnya wah. Ya, Kasyara, Pranata, Raditya, Pariyadi, Bayu Intan, Rindu, sama Kisah. Oke, semuanya ada yang sakit dan ada yang izin. Baiklah, kalau begitu ya. Ya, kita hari ini akan belajar tentang persamaan garis lurus. Silakan screen, silakan kalian perhatikan layar di depan ya, di depan. Nah, untuk persamaan garis lurus ini materi prasyaratnya ya, itu adalah tentang koordinat kartesius. Kalian sudah dapat di kelas 8. Ya, kalau ini koordinat kartesius, kemudian ada fungsi. Masih ingat? Masih. Oke, bagus. Ada fungsi, ada koordinat kartesius dan ada aljabar. Ya, waktu kelas. Koordinat kartesiusnya yang bagaimana? Ingat? Ya, koordinat kartesius yang ada sumbu X dan dan Y, Y. X dan Y-nya ya. Nah, itu kemudian untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian bisa menganalisis cara menggambar. Jadi kita akan menggambar grafik ya, menggambar persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius. Nah, kan sebelumnya udah belajar tentang koordinatnya ya. Sekarang kita belajar gambar grafik persamaan garis lurusnya. Kemudian membuat gambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Ya, ini. Kemudian untuk selanjutnya coba kalian tonton video berikut ini ya. Nah, ini tentang video persepsi persamaan garis lurusnya. My friends are following in the very footsteps of history, something beyond the power of words to describe. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of 747. Our bodies will be literally dying. Everest is another beast altogether. It hurts. It's dangerous. Fine. I have kids. They see a regular guy can follow impossible dreams. Maybe they'll do the same.
menggambar grafik nanti saya akan ajarkan gradiennya. Ya. Nah, jadi untuk ini juga kemiringannya berapa biar maksimal menyerap energi mataharinya. Kemudian untuk MotoGP juga, ya. Itu semua adalah pemanfaatan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Oke, nah sebelum kita lanjut, ya, untuk diskusi kelompok, kita akan coba materi prasyaratnya. Ya, kita akan coba materi prasyaratnya memakai aplikasi Quizizz. Ayo, siapkan dulu HP-nya semuanya. Oke. Ya, sudah HP-nya sudah siap? Kita akan share link Quizizz-nya. Silahkan kalian join ya. Silahkan dibuka WA group kalian, kemudian join di Quizizz-nya. Berhasil ya? Ya, pakai nama yang asli ya. Jangan pakai nama panggilan. Oke. Silakan join dulu semuanya. Ya. Ya, semua berhasil? Coba saya cek. Sudah semua? Oke, ibu mulai ya? Oke, saya akan mulai Quizizz-nya. Siap-siap ya. Itu ada waktunya. Manfaatkan waktunya dengan baik. Jawab dengan benar ya. Oke. Ya, silakan. Kita akan lihat siapa juaranya ya. Oke, siapakah yang dapat ranking pertama? Selamat untuk Konrad, kemudian Yeni dan Silva. Ayo beri tepuk tangan. Nah, jadi ya, yang lainnya masih salah dengan ingat tadi ya. Saya akan bahas sedikit. Itu tadi ada berapa soal? Mas ya. Nah, tentang koordinat kartesius ya, ada ya tentang koordinat kartesius. Bentar. Coba saya ini. Apa koordinatnya adalah 1,0. Nah, kemudian yang B? Yang B turun 2,4. Yang C 5,7. Kalau yang D 6,4. Ya, ini penting ya sebagai materi prasyarat. Karena nanti kalian persamaan garis lurusnya kan menggambar. Ya, jangan sampai nanti salah buat X sama buat Y-nya sungguhnya ya. Kemudian nomor 2. Nah, fungsi muncul di sini nomor 2 ya. Nomor 2 fungsi fx sama dengan 2x min 8. Jika fx-nya negatif 2. Berarti gimana anak-anak? X-nya diganti, maaf. Nomor 2 dulu ya. Nomor 2 ya, maaf, nomor 2 di atasnya. 2x negatif 5. Berarti nilai dari f3, maka x-nya diganti sama angka 3. Berarti kalau diganti sama angka 3 gimana? 2 kali 3 kurang 5. 2 kali 3? 6. Kurangi 5? 1. Berarti jawabannya yang B. Ya. Oke, kemudian nomor 3. Nah, ini. Nomor 3, jika fx-nya negatif 2. Berarti kan gimana? 2x kurang 8
2x kurang 8 sama dengan negatif 2. Ya kan gitu ya. Berarti 2x sama dengan negatif 2 ditambah 2x sama dengan 6. Oke. X sama dengan 6 bagi 2. Berarti berapa? 3. Ya. Terakhir, yang nomor 4, tentukan nilai x pada bentuk aljabar 2x tambah 3 sama dengan 15. Saya ini berapa jawabannya? 2x. Nah, berarti 2 kali 3 2x. Sorry, 2 kali 6 12 tambah 3. Ya, jawabannya adalah yang C. Nah, saya kalau ini kalian mampu nanti untuk persamaan garis lurus akan lebih mudah. Ya, baiklah anak-anak, karena materi pelajaran sudah, sekarang kalian coba amati gambar yang ibu berikan di layar. Nah, ini yang tadi ya, presentasi masalah yang ada hubungannya sama persamaan garis lurus. Kemudian ini, nah di sini ada permasalahan. Ya, permasalahannya apa di sini? Coba kita baca. Andi membantu ayahnya memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Untuk naik ke atas atap, ayahnya mengambil tangga lalu menyandarkan tangga tersebut pada tembok. Andi melihat tangga tersebut membentuk suatu garis lurus. Garis lurus yang tersebut memiliki persamaan y sama dengan 2x tambah 6. Dapatkah kalian membantu Andi membuat grafiknya? Sekarang kalian harus membuat grafiknya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dah di sini kita akan menerapkan problem based learning-nya. Ya, jadi kalian akan ibu pandu untuk membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian kalian diskusi bersama kelompoknya. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Ya, oke, sekarang silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang ibu sudah bagi di pertemuan sebelumnya, ya, di grup WA sebelumnya. Silakan, ayo semuanya bentuk kelompok. Oke, nah sudah juga sama kelompoknya ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusi sama teman satu kelompoknya. Sebelumnya, silakan kalian mencari referensi browsing internet silakan di HP kalian untuk mengetahui cara menggambar grafik garis lurus. Cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Bagi tugas di setiap kelompok, siapa yang mencari, siapa yang menulis, siapa yang menghitung nantinya berbarengan. Ya. Oke, itu bagi ya. Ya, silakan yang lainnya silakan browsing di internet untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan, membuat, menggambar grafik garis lurusnya ya. Silakan didiskusikan. Yuk. Boleh di via internet, di bukunya juga boleh dicari. Nama kelompoknya ditulis. Ya, nama kelompoknya. Ya. Sepuluh menit ya waktunya ya. Nah, dibuat oleh-olehnya dulu, didiskusikan sama temennya. Langkah pertama, bagaimana langkah pertama untuk menggambar grafik garis lurus itu? Cari informasi, cari referensi di HP-nya.
bertanya silakan. Tapi kalian utamakan dulu diskusi berkelompok untuk memecahkan masalah kalian tersebut. Untuk gambarnya ya, yang benar buat titiknya. Cari, nanti buat kesimpulan loh itu. Ini kesimpulannya. Ya, tapi itu namanya. Garisnya yang rapi ya, pakai penggaris ya, garis lurus. Jika ada kata kelompoknya yang belum paham, itu silakan kalian mengajari temennya. Di sini kita akan presentasi. Semua anggota wajib paham ya. Jangan bertanya? Oke. Silakan Panda. Gimana Panda? Dia pakai substitusi. Ya. Nanti kan pertanyaannya ini. Coba dimasukkan. Ya. Kan berarti kalau kita bisa 0. Coba ditemukan. Temukan solusinya. Sambil kalian bekerja, berdiskusi, ibu juga menilai penilaian sikap kalian, ya, dan penilaian keterampilan kalian, ya. Kesimpulannya ya.
Nah, berapapun. Simpulannya berapapun yang kalian temukan begitu dibuat ya. Kalau memang menemukan 5, boleh 5. Kalau memang hanya 4 yang kalian temukan, boleh 4 ya. Maka didiskusikan apakah ada 4 cara atau ada 5 cara langkah-langkah untuk menggambar grafik kesamaan garis. Silahkan didiskusikan, kemudian ditentukan nanti temannya yang akan presentasi ya. Siapa temannya yang akan presentasi menyampaikan hasil diskusi kalian, hasil karya kalian ke depan ya. Bentuk garis lurus ya hasil jawaban saya. Oke, garis lurus ya. Simpulannya jangan lupa ya. Ya, Bu. Semua anggota kelompok harus paham ya, harus bisa dan mengerti. Jika ada yang belum dipahami, silakan diskusi sama temannya. Ya, waktunya sudah habis, lagi 1 menit. Ibu kasih waktu untuk menyempurnakan pekerjaan kalian sebelum presentasi dimulai. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, bertepatan dengan waktunya sudah habis ya. Jadi, sudah ditentukan siapa yang akan presentasi? Sudah. Oke. Semua bisa ya? Mengerti semua akan LKPD-nya? Mengerti, ya. Baik. Oke, sudah selesai semua ya LKPD-nya? Sudah. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian. Oke, dimulai dari kelompok 1 aja ya. Nanti kelompok 1 yang presentasi, yang menanggapi nanti kelompok 3. Ya, yang lainnya juga presentasikan. Kalau yang lainnya ingin menanggapi juga boleh. Ya, silakan kelompok 1 sudah siap? Bu. Siapa yang presentasi? Ya, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Oke, Kilo, ini dasinya didapin dulu. Yuk, silakan. Saya akan mempresentasikan tentang LKPD yang dibuat oleh dari kelompok 1 yang sudah dibuat diskusikan oleh teman-teman saya. Ya. Terus dulu silakan. Banyak. Jadi yang lainnya perhatikan ya.
Yang lainnya diperhatikan. Kalau memang ada yang menurut kalian berbeda, bagaimana, silakan kalian menanggapi. Ini Y. Ya, Bu. Ya, tulis Y-nya bagus. Nanti masing-masing kelompok dapat waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya, silakan dipresentasikan hasilnya. Ada ke depan ya, biar terhadap teman-temannya. Inilah yang saya dapatkan dari diskusi teman-teman saya. Ini nilai Y-nya sama dengan 6. Maka nilai X sama dengan menjadi min 3. Nilai X-nya min 3. Oke, untuk gambarnya. Ini gambar dari yang dibuat oleh teman-teman saya. Nah, jadi dia sudah masukkan ke tabel dan memperoleh gambar seperti ini ya. Nah, ya, dilihat. Untuk kelompok penanggap sudah dapat melihat? Sudah, ya. Itu untuk kesimpulannya silakan dibaca. Ya, silakan baca. Langkah-langkah membuat grafik persamaan garis lurus. Menstitusikan nilai X atau Y pada persamaan garis. Membuat himpunan pasangan berurutan atau tabel. Meletakkan titik di bidang koordinat. Menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Oke, berarti seperti itu ya presentasinya. Silakan ditutup. Oke, untuk kelompok penanggap silakan. Ada yang ditanggapi untuk hasil karya dari diskusi kelompok 1? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Silva dari kelompok 3 ingin menanggapi diagram Kartesius yang dibuat oleh kelompok 1. Menurut saya diagram yang dibuat oleh kelompok 1 itu kurang benar karena itu disuruh untuk menarik garis dari titik min 3,0 dengan 0,6. Terima kasih. Ya, berarti untuk gambarnya masih kurang benar ya, Ya, untuk kurang menaruh benar. titik koordinatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penanggap. Silakan duduk untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya, baiklah, itu penampilan dari kelompok 1 ya. Untuk selanjutnya presentasi kelompok 2. Gimana kelompok 2? Siap? Siap.
Siap. Jadi yang presentasi. Iya. Ya, silakan depan yang menanggapi nanti kelompok 4 ya. Ya, Bu. Kelompok 4. Oke, silakan nanti yang menanggapi diperhatikan pada yang lainnya juga ya. Silakan dimulai, silakan ini. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niketut Yeni Sriantari. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lap. Ya, silakan presentasikan apa hasil pekerjaannya itu. Jadi dari hasil diskusi yang saya lakukan bersama teman-teman saya menemukan bahwa jika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya yaitu 6. Dan jika Y sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah min 3. Iya. Dari hasil yang telah kami temukan, bisa disimpulkan bahwa ada dua titik koordinat, yaitu 0,6 dan juga min 3,0 yang telah kami gambar seperti ini. Pada titik. Ya, diperlihatkan ke teman-temannya agak tinggi. Nah, jadi dapat 2 titik ya di sini ya ini ya. Ya. 0,6 6. sama negatif 3 sama 0. Jadi dimasukkan ke gambarnya ke koordinat kartesius dan mendapatkan garis lurus seperti ini ya. Kelihatan anak-anak? Ya. Ini hasil pekerjaan kelompok 2 ya. Silakan untuk kesimpulannya dibacakan. Kesimpulannya yaitu langkah-langkah membuat grafik persamaan garis lurus. Pertama, tentukan titik potong Y dan X. 2. Membuat menjadi himpunan berpasangan atau tabel. 3. Gambar bidang koordinat dan letakkan titik bidang koordinat. 4. Menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Ya, silakan. Silakan tanggapannya dari kelompok. Ya, silakan. Selamat pagi, saya Konrad Donanda Putra dari kelompok 4. Menurut saya, jawaban dari kelompok 2 sudah sangat mencukupi dan saya setuju dengan jawabannya. Sama ya berarti ya? Sama, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Saya memohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, yuk. Ya, baik. Sudah ya, itu penampilan dari kelompok 2. Sekarang lanjut ke presentasi kelompok 3. Siap kelompok 3? Siap. Oke, siapa? Silva? Ya. Oke, Silva presentasi yang menanggapi nanti kelompok 5 ya? Ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik temannya presentasi. Yuk. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Silva Rumsaki akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Geita. Diketahui Andi membantu ayahnya memperbaiki atap rumah yang bocor.
yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6. Jika X sama dengan 0, maka Y Apa yang bawahnya? Nah, kelompok kami sudah menemukan jawaban jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Nah, yang berikutnya, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan Y sama dengan 2X ditambah Biar jelas. Ya. ditambah 6. Y-nya berapa? Y-nya 0 sama dengan 2X ditambah 6. Ini jawaban kami jika Y sama dengan 0. Nah, dari sini kami sudah menemukan titik X dan Y. Titik pertama, titik 0,6 dan titik kedua minus 3,0. Kasih dulu. Nah, ini grafik Cartesius yang sudah kami buat dan kami diskusikan. Terdapat 2 titik ya? Ya. Di 0,6 sama 3,0. Oke. Berarti ini gambarnya, kelompok penangga. Dilihat ya. Silakan kesimpulannya. Kesimpulan langkah-langkah membuat grafik persamaan garis lurus telah kami diskusikan dan kami sudah mencari, yaitu yang pertama, buatlah tabel yang berisikan koordinat X, Y dari titik A dan B. Buatlah diagram Cartesius atau koordinat, tentukan letak titik A dan B, kemudian garis dari A ke B. Oke, baik, presentasi kami sudah selesai. Apakah kelompok penanggap ada ingin ditanggapi? Baik, saya dari kelompok 5 mau bertanggap untuk nilai X itu bukan nilai akhirnya itu 3 ya? Baik, kami menerima tanggapan kalian. Nah, jawaban tanggapan kalian itu 3. Nah, ini dari sini ya, Y sama dengan 2X ditambah 6. Jadi Y-nya kan 0, 0 sama dengan 2X tambah 6. Kalau ingin kita mencari X, kita harus pindahkan ruas dia ke depan. Jadi 2X pindah ruas menjadi minus 2X. Minus 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi minus 2, bukan 2. Karena dia sudah pindah ruas, jadinya ada minusnya. Jadi 6 dibagi minus 2, 3. Minus 3. Jadi jawabanmu negatif 3 ya? Ya. Oke. Silakan. Untuk yang penanggap bagaimana? Baik, mungkin di yang tadi saya diskusikan mungkin ada yang salah. Terima kasih untuk jawabannya yang benar. Ya, terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat penjelasan diskusi kami. Saya Silva pamit undur diri. Terima kasih Om. Santi Om. Oke. Ya, tadi sudah presentasi dari kelompok 3 ya. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Siapa yang pilih? Saya. Ya, Pandra, silakan maju ke depan. Nanti penanggapnya dari kelompok 1 ya. Perhatikan baik-baik. Selamat pagi, perkenalkan saya Konrad Nanda Putra dari kelompok 4. Dan pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, Ini. silakan. Cukup benar dan bagus.
ini hasil diskusi kelompok saya dan saya sendiri. Kami menemukan bahwa Y sama dengan 6 dan X sama dengan min 3. Berikut ini tabel yang sudah kami buat dan juga persamaan garis pada bidang kartesius. Bisa boleh dilihat. Hasilnya anak-anak ya, untuk kelompok 4 hasilnya ada tadi yang sama seperti ini ya. Jadi gambarnya miring ke kanan miringannya ya. Sudah untuk kelompok penanggap diperhatikan sudah. Oke, silakan kesimpulannya Konrad. Kesimpulan yang kelompok kami temukan, pertama tentukan terlebih dahulu letak koordinat 0,6 dan min 3,0. Setelah letaknya sudah ditemukan, gambarlah titik pada letak kedua koordinat. Lalu, sambungkan kedua titik menggunakan garis lurus. Oke, sudah? Sudah. Sekian presentasi saya. Apakah ada tanggapan dari kelompok penanggap? Halo, nama saya Ida Bagus Kadian Kanada. Saya akan menanggapkan ini jawaban kalian. Menurut pendapat saya, jawaban kalian sudah cukup benar dan sangat bagus. Ya, Begitu terima kasih. tanggapan saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Saya Konrad dari kelompok 4 undur diri. Om Santi 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 Om. Dari kelompok 4 ya. Siap untuk kelompok 5, kelompok terakhir ya. Ya, kelompok terakhir ya, kelompok 5 untuk presentasi sudah siap? Sudah. Iya, silakan ke depan. Nanti penanggapnya kelompok 2. Perhatikan baik-baik ya. Ya. Baik, ada peribahasa bilang kamu tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah hasil diskusi saya bersama anggota kelompok saya. Om Swastiastu dan selamat pagi Bu Guru serta teman-teman semua. Saya Idewa Yudevina Eka Kumala Dewi, perwakilan dari kelompok 5 untuk memberikan hasil diskusi yang telah saya buat tadi. Sebelum itu saya mau menulis jawabannya di depan dulu. Ya, silakan. Sudah dibuka dengan bahasa ya. Sekali kreatif nih kelompok 5. Di situ ya. Hasilnya? Baik, hasil dari Sudah selesai? oh ya. Baik, hasil dari yang sudah kelompok saya diskusikan, untuk nilai Y-nya itu saya dapat 6 dan nilai X-nya saya mendapatkan 3. Untuk gambar dari bidang yang saya sudah buat kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kelompok 5 kemiringannya ke kanan ya. Dan kesimpulan terakhirnya, yang pertama, menstitusikan nilai X atau nilai Y yang pada persamaan garis. Yang kedua, membuat himpunan pasangan berurutan atau tabel. Dan yang ketiga, letakkan titik di bidang koordinat. Yang terakhir, menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Baik, semuanya presentasi saya sudah menuju bagian akhir. Apakah untuk kelompok pendapat ada? Silakan. Baik, terima kasih. Saya ini dari kelompok 2 akan menanggapi dari kelompok 5. Menurut saya ada jawaban yang kurang tepat, yaitu pada
X sama dengan 3. Itu seharusnya adalah min 3. Negatif 3. Ya. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih pendapatnya. Mungkin ada yang keliru tadi, nanti bakalan saya perbaiki kembali. Oke. Jadi tadi juga sempat menanggapinya Silva ya, Iya. perbedaan jawabannya. Ya. Otomatis kalau di sininya berbeda, maka gambarnya pun juga berbeda ya. Silakan ditutup. Baik, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wah. Kemudian ada bantunya ya. Nah. Ya, baiklah anak, tadi sudah semua tampil untuk presentasi ya. Sudah 5 kelompok yang tampil presentasi semuanya. Bagus sekali penampilannya. Dan sekarang Ibu berikan waktu 5 menit kalian untuk menyempurnakan hasil karya-karyanya. Tadi mungkin masih ada yang keliru ya, masih ada yang salah. Silakan diperbaiki 5 menit ya. Silakan sebelum dikumpulkan ya. Silakan sempurnakan apa dari yang kurang. Setelah diberikan tanggapan sama temennya. Ya, kelompoknya tadi masih ada kesalahan, silakan diperbaiki. Sudah? Ya, sudah. Siap-siap jangan lupa ini 5 kelompoknya sudah semua ya. Ya, siap-siap untuk dikumpulkan. Oke, perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil LKPD-nya ke depan. Ayo. Ya. Sudah? Sudah semua kelompok? Baik, sekarang kalian perhatikan layar di depan ya. Ya, perhatikan layar di depan. Saya akan berikan pengulangan untuk materi ini, ya. Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika bersama Marfi Aryo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi linear atau cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Contoh persamaan garis lurus atau fungsi linear adalah Y sama dengan 2F kurang 5. Atau contoh lainnya X tambah Y sama dengan 6. Atau contoh lainnya X sama dengan Y kurang 4 dan lain sebagainya. Apa ciri-ciri fungsi linear? Cirinya adalah jika X dan Y nya berpangkat 1 ya. Bisa dilihat X nya pangkat 1, Y nya juga pangkat 1. Nah, Ya, yang pertama saya ingatkan, jadi ciri-cirinya adalah pangkatnya 1. Ya, pangkatnya 1. Oke, kita lanjut ke penonton. kemudian kenapa disebut persamaan garis lurus? Karena jika persamaan ini kita gambarkan pada poligon kartesius, maka dia akan menghasilkan garis yang lurus. Makanya disebut juga dengan persamaan garis lurus. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Oke, ini persamaannya, atau ini adalah fungsi linear. Lalu kita diminta menggambarkan fungsi linear ini atau menggambarkan persamaan garis lurus ini. Untuk menggambarkan fungsi linear atau persamaan garis lurus, kita hanya memerlukan 2 titik minimal. Ya, kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Tapi kalau 2 cukup, mengapa harus lebih? Ya, supaya menggambarnya lebih cepat. Kalau ada yang memilih 3 titik atau 4 titik, nanti hasil yang diberikan juga pasti akan sama. Oke, kita akan gunakan 2 titik saja. Cara yang pertama adalah jadikan nilai X-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita tentukan nilai Y. Oke, kalau X-nya 0, maka kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 2X tambah 4. Karena X-nya sudah kita jadikan 0, maka X-nya diganti 0. Y sama dengan 2 kali 0 tambah 4, berarti Y sama dengan
4. Nah, X-nya 0, Y-nya 4. Dari sini kita dapatkan titik yang pertama. Kita sebut dengan titik A. Koordinatnya adalah 0,4. Lalu sekarang kita cari titik yang kedua. Untuk titik yang kedua gantian. Kalau tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Itu kita cari nilai X-nya dari persamaan ini. Y sama dengan 2X tambah 4, karena Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 2X ditambah 4. Oke, lalu sama-sama kita kurangi 4 ya. Nah, atau 4-nya pindah ke kiri, sebagian mengatakan begitu, sehingga menjadi negatif 4 sama dengan 2X, atau 2X sama dengan negatif 4. Lalu X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, dari sini kita dapatkan titik yang kedua. Kita beri nama titik B dengan koordinat negatif 2,0. Nah, lalu pertanyaannya, apakah X dan Y di sini harus 0? Jawabannya tidak. Boleh saja X-nya pilih 1 atau Y-nya dipilih 2, boleh saja. Kalau pilih X-nya 1, ya nanti Y-nya menjadi 2 kali 1, 2 tambah 4, 6. Berarti X-nya 1, Y-nya 6. Titik yang pertama berarti 1,6. Boleh. Lalu kenapa banyak milih 0? Alasannya yang pertama, supaya perhitungannya lebih mudah, gitu ya. Karena semua bilangan kalau dikali 0 hasilnya 0, gitu ya. Atau alasan kedua, karena ini akan menjadi titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga gambarnya nanti itu bisa lebih akurat ya ketika dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapat titik yang pertama, titik A, dan titik yang kedua yaitu titik B, ini kita gambarkan pada koordinat kartesius. Paling baik kalau kita bisa menggambar pada buku atau kertas milimeter blok, atau sebagian mengatakan kertas peta-peta ya. Oke, kita lihat titik pertama tadi adalah 0,4. Kita gambarkan sini X-nya 0, Y-nya 4. Berarti titik A-nya ada di sini. Oke, 0,4. Oke. Lalu titik B-nya tadi kita dapatkan negatif 2,0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Berarti titik B-nya ada di sini. Nah, setelah kita mendapatkan titik A dan B, kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Lalu garis itu kita perpanjang. Oke. Nah, bisa kita lihat tadi bahwa tadi saya sampaikan kalau kita pilih X-nya 1 tadi, maka Y-nya adalah 6, sehingga titik A itu adalah 1,6. Coba kita lihat 1,6 titiknya ini ya. Nah, sehingga tadi kalau kita tidak pilih 0,4 tapi kita pilihnya 1,6, maka titik A-nya ada di sini. Ya, ada di sini. Yang di sini titik C ya, yang 1. Jadi ya itu penguatan dari saya ya untuk tanggapan ininya, ya kalian lebih kuat lagi cara menggambar grafiknya ya. Ayo kita buat kesimpulan dulu sekarang. Yuk untuk kesimpulannya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat grafik pada persamaan garis lurus, atau menggambar grafik pada persamaan garis lurus? Yang pertama apa? Menentukan titik potong. Ya kan kalian tadi menentukan titik potong, sumbu, ya
Sudah masuk? Ya, silakan untuk mengerjakan kuisnya. Waktunya Ibu kasih waktu kuisnya 7 menit saja. Ayo, silakan. Kerja sendiri, orang-orang boleh ya. Salah. Saya masuk semua ya, jaringannya aman. Silakan, kuisnya kerja sendiri ya. Tidak ada yang nyontek. Jika sudah yakin sama jawabannya, boleh di send ya. Submit. Pastikan jawaban kalian terkirim. Nah, masih belum, masih ada waktu.
habis ya. Ayo yang belum segera. Masih merangkai ini. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semuanya. Saya akan cek nanti kalinya ya hasilnya, Google Form-nya. Ya, sudah semua ya selesai? Sudah. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, untuk pelajaran hari ini, ya untuk konsentrasi kalian hari ini di pelajaran hari ini terima kasih. Nah, kita refleksi sedikit. Bagaimana hari ini, senang nggak belajar matematika? Belum dipahami? Tidak. Silakan nanti dicoba lagi latihan di rumah ya. Nah, nanti ibu akan mengirimkan link refleksi ya ke WA group. Silakan nanti diisi, boleh nanti di rumah. Yang penting hari ini, adalah hari ini untuk mengisi refleksinya ya. Oke, sekian saja untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan garis. Nanti silakan kalian boleh dulu di rumah baca-baca bukunya tentang gradien ya, biar lebih cepat pahamnya. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang sebelum kita tutup hari ini, mari kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelas silakan pimpin doanya. Pada Asana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak.